yang ini mudah-mudahan ada di antara Farhan bisa yang di-mute jadi dalam yang tadinya untuk diri sendiri untuk keluarga. Nah, teman-teman. Ini kok kayak ada. Ya, sudah saya mute untuk Farhan. Mungkin Farhan ini ke belakang mute-nya kepencet. Oke, nah Bunda Yanti ini bisa menceritakan bagaimana sejarah pertama kali tapi yang Bu Ayunya belum. Bunda Yanti dengar suara saya, Bunda? Dengar. Nah, nggih. Kita mulai nggih, Bunda. Nggih. Nggih. Nah, ini tentang batik dulu, Bunda. Gimana sih Bunda awalnya itu bisa mengenalkan batik di Jepara gitu, Bunda, sehingga Nalendra Galeri ini memang sebagai salah satu-satunya mungkin ya, Bunda, satu-satunya galeri batik yang mungkin sudah disahkan oleh di mana saja begitu yang ada di Jepara gitu. Begini ya Ibu Ayu, sebenarnya Jepara itu batiknya sudah ada sejak zaman masanya Ratu Kalinyamat. Tapi waktu Ratu Kalinyamat itu saya tidak berani mengungkap karena tidak ada bukti sejarahnya. Dan waktu itu memang saya pernah dengar cerita Ratu Kalinyamat pernah ngasih seserahan kepada Joko Tingkir yang berupa kain batik. Waktu itu namanya bukan batik Ibu, tapi kaliaga. Nah setelah itu saya menengok ke biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Setelah saya membaca buku dari buku biografi Kartini itu, ternyata di situ ada R.A. Kartini sedang membatik bersama Kardina sama Rokmini. Nah dari situ setelah saya baca buku biografi Kartini dari Ibu Siti Sumandari, ternyata beliau pernah diundang ke Belanda waktu pameran karya perempuan pertama di Belanda. Nah, saat itu beliau pameran di Den Haag dan mendapat penghargaan oleh Ratu Belanda dengan karya-karya batiknya itu. Nah, kami menganggap dari situlah Kartini itu sebagai duta batik pertama di Indonesia. Nah, setelah saya membaca buku tersebut, akhirnya terketuk hati untuk gimana Jepara ini supaya batiknya kembali berkibar. Terus akhirnya saya datang ke museum yang ada di Jepara. Saya mencari langkah jejak tentang batik Jepara. Ternyata di Museum Jepara saya tidak mendapatkan satupun peninggalan yang terkait dengan batik. Nah, dari situ akhirnya saya berupaya untuk menggali terus di mana saya harus mendapatkan keberadaan tentang batik yang masanya era Kartini itu tersebut. Nah, dari museum ke museum saya datangi, ternyata memang saya tidak mendapatkan. Di Indonesia itu ada peninggalan R.A. Kartini di Museum Nasional. Itu ada sehelai kain batik yang dibuat oleh R.A. Kartini langsung yang bermotif bunga anyelir. Mungkin waktu itu masih ada pengaruh dengan Belanda ya Ibu ya. Terus dari situlah akhirnya saya berpikir
saya tanya ke ibu mertua saya, karena ibu mertua saya dulu waktu ayahnya R.A. Kartini menjabat sebagai bupati, Eyang itu menjadi wedana. Jadi ibu mertua Eyang itu sering membatik bersama R.A. Kartini di Pendopo. Lantas saya tanya, apakah batik-batik Eyang itu masih ada disimpan atau sudah dijual? Saya gitu. Terus ibu mertua cerita kalau batik-batik yang dibuat Eyang itu memang tidak diperjualbelikan, tapi memang diberikan ke putra-putrinya. Dan saat itu pun dari R.A. Kartini sendiri itu tidak sekedar memberikan gimana proses membuat batik kayak apa, tapi beliau juga memberikan tips gimana cara merawat batik itu supaya bisa bertahan. Nah, dari situlah akhirnya saya melihat karya-karya Eyang yang sudah diberikan kepada ibu mertua saya. Saya lihat satu persatu, ternyata corak-coraknya itu masih mengacu ke Mataram. Jadi saya berpikir kalau saya mengangkat batik Jepara kembali seperti di masanya R.A. Kartini, mungkin sulit untuk dikenali karena hampir sama dengan Solo, Jogja, dan yang lain. Terus akhirnya saya berupaya untuk menggali apa yang ada di Jepara yang memang sudah istilahnya sudah folklore, sudah terkenal ya Bu Ayu. Terus saya berpikir, gimana kalau saya menerapkan ragam hias ukir Jepara itu sebagai motif dari kain batik Jepara. Terus saya konsultasi dengan para pakar-pakar batik yang memang tahu tentang batik. Saya konsultasi ke beliau-beliau itu, akhirnya beliau-beliau mengamini apa yang saya upayakan itu. Nah, saat itu saya memang disupport penuh dari Ibu Larasati Suwantoro, beliau putri dari Bupati Jepara, Bapak Suyoto Sastrowardoyo waktu itu, dan beliau lenggah di Yogyakarta sebagai Ketua Paguyuban Batik Sekar Jagad. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai belajar untuk mengetahui tentang teknik-teknik gimana cara membuat batik sampai menguasai membuat kain dari yang putih bisa menjadi sebuah lukisan batik. Itu mungkin sekilas dari dibalik adanya batik Jepara ini, Bu. Lalu untuk galerinya sendiri bagaimana Bunda? Setelah Bunda berkeliling ke museum-museum, lalu bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain yang memang khasnya sudah memang ilmunya batiknya, lalu memang kemampuan dari beliau-beliau ini tidak mudah ya Bunda ya. Tentunya butuh sangat banyak support, banyak juga motivasi dari luar juga. Itu gimana Bunda berdirinya Nalendra Batik itu pertama bagaimana itu? Setelah Bunda berkeliling memahami tentang batik itu tadi. Iya, sebelumnya saya gini Bu, sebelum saya bisa membatik, memang saya belum waktu itu kan sekitar tahun 2004-2005, itu memang saya berkutat tentang proses. Karena saya beranggapan saya tidak bisa memunculkan suatu produk kalau saya tidak tahu prosesnya. Jadi saya harus tahu detail proses dari sehelai kain batik itu. Makanya saya belajar untuk memahami proses-proses yang memang harus dilalui dari sehelai kain batik tersebut. Setelah itu saya tahun sekitar 2008 itu mengadakan, waktu itu saya antara tahun 2004-2005 itu kan saya berproses ya Bu. Terus sekitar tahun 2006-2007 itu saya mulai terinspirasi untuk membuat galeri di rumah sendiri.
supaya galeri ini bisa menginspirasi anak muda bisa melek batik. Jadi ini itu suatu tempat yang memang anak-anak muda mau belajar di sini, mau mengerti, mau mempertahankan budaya, ya kamu bisa di sini, seperti itu maksud saya. Terus akhirnya pada tahun 2008 saya disupport langsung sama Ibu Larasati Suliantoro untuk segera bikin pagelaran. Dan waktu itu saya matur ke Ibu, Ibu, insya Allah kalau memang saya mampu, saya akan berupaya untuk bikin pagelaran batik. Nah, waktu itu juga dari Paguyuban Batik yang diketuai langsung oleh cucunya Ki Hajar Dewantoro, Ibu Dewi Tunjung, itu beliau juga mensupport kami. Beliau bilang, Bu Yanti, nanti kalau pagelaran batik pertama dari Jepara dilakukan di Geraha Santika, bilang seperti itu. Tapi saya matur ke beliau, Ibu, saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan seperti ini, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa menerima ini. Loh, kenapa? Karena saya berkeinginan kalau memang saya diizinkan dan diberi kesempatan untuk bikin pagelaran, saya menginginkan pagelaran ini berada di pendopo Kabupaten Jepara. Karena saya lahir di Jepara, besar di Jepara, jadi saya ingin masyarakat Jepara itu tahu, ini loh ada batik. Jadi saya berkeinginan seperti itu. Terus akhirnya beliau bisa memahami itu. Dan waktu itu, tahun 2008 itu kami memang mengadakan pagelaran di pendopo kabupaten yang prosesnya juga tidak mudah, Ibu, karena saya sendiri waktu itu juga bukan istilahnya pelaku bisnis atau seorang sosok yang dikenal, juga bukan, masih rakyat jelata. Waktu itu nego dengan Pemda itu juga tidak mudah. Jadi saya mengajukan untuk bikin pagelaran itu memang banyak sekali halang rintangnya yang harus saya lewati. Tapi saya tetap kekeh, saya yakin kalau kita punya niat yang memang benar-benar itu, niat itu benar-benar baik, insya Allah itu akan ada celah jalan untuk keluarnya. Nah, di situ itu saya akhirnya diberi kesempatan oleh Bupati Jepara waktu itu Pak Hendro Martoyo untuk bikin pagelaran di pendopo. Dan saya juga disupport langsung dari Yayasan Batik Indonesia yang diketuai oleh Bu Ginanjar Kartasasmita. Jadi waktu itu tamu-tamu yang hadir itu memang dari Yayasan Batik itu yang diwakili oleh Ibu Rahardi Ramelan, juga Ibu Tumbu Rahardi Ramelan. Dan Ibu Widodo AS waktu itu Pak Widodo masih menjabat Menpolhub. Nah, sama kurator batik waktu itu Bu Asmoro Damaes itu juga rawuh langsung ke Jepara. Saat bikin pagelaran itu, karena memang saya tidak punya dana ya Bu, jadi saya di proposal itu juga saya jelaskan ke beliau-beliau, semua akomodasi ditanggung para tamu. Saya seperti itu, karena memang mohon maaf karena memang saya tidak punya dana ya Bu, jadi saya bicara apa adanya. Tapi saya bersyukur sekali, ternyata beliau-beliau itu supportnya, keinginannya datang ke Jepara itu luar biasa sekali. Jadi tanpa ada dana sepeser pun dari Pemda maupun dari saya, itu beliau tetap datang. Dan semua akomodasi tadi itu ditanggung oleh beliau-beliau sendiri. Sampai penginapan apa itu semua beliau cari sendiri. Jadi dari Yayasan Batik itu juga rawuh, terus dari Keraton Jogja itu termasuk keluarganya Pak Sri Sultan itu juga rawuh datang ke pendopo. Sama dari keluarganya Bu Dewi Tunjung itu juga yang dari Bokor Kencono itu juga datang. Nah, di situ itu pas saya bikin pagelaran itu bertepatan dengan Hari Ibu dan Kebangkitan Nasional yang ke-100. Terus
Saya juga menyediakan peralatan waktu itu, Bu. Saya kerjasama dengan anak SMK 2 untuk peralatan itu untuk ibu-ibu membatik. Saya sediakan peralatan 100. Waktu itu saya juga sudah banyak yang negur ya, kok sampai 100 orang, mana mungkin bisa gitu, wong baru pertama gitu kan. Tapi saya waktu itu tuh punya keyakinan kalau kita memang usaha kita itu memang benar-benar niatan yang tulus dan mengangkat budaya daerah, insya Allah kita ada celah jalan. Nah di situ ternyata alhamdulillah dari keluarga Karaton itu juga ikut membatik, itu satu base Bu, ikut membatik. Terus dari tokoh-tokoh seperti dokter, insinyur itu mau melakukan langsung mencoret canting di selai kain. Itu yang membuat saya seolah-olah saya itu tidak percaya ini tuh benar apa enggak. Saya sampai seperti itu. Dan saya itulah saya merasa baru terlahir waktu itu. Karena saya merasa kok ini ternyata benar ya. Apa benar apa enggak, sampai saya seperti itu. Akhirnya dari beliau-beliau ini sangat respect terhadap kain-kain yang saya buat itu tadi, dan mereka itu sangat mensupport kami, dan mereka itu sangat mengagumi dari motif-motif ragam hias ukir Jepara. Ibu mohon maaf saya tak minum sebentar. Nggih, monggo Bunda, Maaf ya, Bu. monggo Bunda. Maaf. Nggih, monggo Bunda, enggak apa-apa. Kita santai Bunda. Ini ngobrol-ngobrol santai Bunda. Sebentar. Nggih. Mohon maaf ya teman-teman semua, ini saya minum dulu. Terima kasih ya Mbak. Maaf ya Bu Ayu. Nggih Bunda, enggak apa-apa Bunda. Ya. Nggih. Nah, itulah sekilas tadi tentang pagelaran gitu. Ya, tentang pagelaran yang saya laksanakan di pendopo kabupaten. Waktu itu juga masyarakat Jepara juga pada hadir Ibu, karena saya ingin masyarakat Jepara juga tahu ini loh ada batik Jepara, supaya mereka itu juga mengerti. Jadi kalau saya di tempat lain, otomatis orang Jepara kan tidak akan mengerti, tidak akan menikmati. Iya, betul. Jadi saya memilih di pendopo kabupaten itu alasannya seperti itu. Iya, memang harus mengenalkan ke orang lokal dulu ya Bunda. Malah kita nanti memperkenalkan batik ke orang luar, sedangkan orang lokalnya malah tidak tahu. Nah, itu kira-kira waktu pagelaran itu motif pertama kali yang dikenalkan oleh Bunda itu motif apa Bunda yang mau kreasi batiknya? Waktu itu saya itu memang masih itu ya Bu, buat desainnya juga masih agak kaku, belum seperti sekarang. Jadi saya masih mengacu ke ragam hias ukir Jepara itu yang masih istilahnya masih belum saya kreasikan, masih asli dengan motif ragam hias ukir Jepara sama motif-motif arom dalu. Waktu itu saya berkeingin membuat motif arom dalu itu karena saya saat belajar membatik itu sampai tengah malam. Dan di saat tengah malam itu saya selalu melihat bunga wijaya kusuma yang sedang mekar. Jadi saya terinspirasi itu tuh saya membuat motif arom dalu. Jadi di tengah kegelapan yang sunyi senyap itu ada keindahan yang bisa kita lihat. Ternyata seperti itu. Jadi waktu itu memang saya membuat motif arom dalu. Sama yang satu lagi itu motif waktu itu saya sido arum. Sido arum yang saya buat itu saya mempunyai pemikiran itu kan yang saya terapkan di situ itu motif ukir Jepara dengan bunga melati. Nah, di situ saya berharap dari yang kecil, melati itu kan bunga yang kecil ya Bu, tapi itu bisa menebarkan aroma kemana-mana. Nah, itu maksud saya batik ini bisa menyebar kemana-mana dari pemikiran saya itu. Nah, itulah motif-motif yang memang saya buat saat itu. Dan yang membuat
inspirasi saya untuk lebih berkembang itu ya dari situ itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bunda memang, dari apa namanya, kita melihat alam sekitar deh Bunda. Jadi Iya, memadukan alam sekitar, bagaimana kita bisa mencurahkan ide tersebut. Nah, untuk Bunda iya. sendiri ini tercurah di motif batik. Nah, motif Mhm. batik yang pertama tadi Arum Sari nggih Arom Bunda? dalu, arom Oh, dalu. Arem Dalu. Nah, itu kayaknya jadi salah satu yang menjadi seragam Unisnu pertama kali kayaknya Bunda, saya pernah lihat itu. Kalau Motifnya yang arom kayak dalu, bunga heeh, arom dalu itu nggih? gini, Bu, itu memang saya buat tapi emang enggak saya keluarkan. Oh Jadi itu begitu. memang heeh, untuk koleksi Oke. sama yang, motif itu tadi apa, Sido Arum, itu sampai sekarang masih. Oh, Jadi itu memang, masih. kita pertahankan untuk karena itu waktu membuat yang pertama-tama jadi ndak Nggih kita nggih keluarkan. nggih Soalnya nggih. sudah ada satu motif Nggih. yang saya buat, waktu itu memang ndak mau saya jual karena memang itu pertama kali ya, Bu. Itu tapi sama kolektor saya Nggih. tetap dibeli sama beliau karena beliau tuh ingin sekali beli itu. Oh, Jadi ngotot. Saya kadang tuh gimana ya, itu banyak sekali motif yang sebenarnya ndak saya jual terus akhirnya dikoleksi sama kolektor itu, mereka maksa, nggih. pokoknya saya beli, nanti kamu kan Nggih. bisa buat lagi. Padahal membuat selai kain itu kan tidak mudah ya, Bu, harus ada Tidak mudah, pemikiran-pemikiran. betul Bunda. Iya, prosesnya itu cukup Nggih, panjang. Bunda. Nah, di situlah. Nggih, nah, nggih. Dan, untuk yang sekarang ini motif yang paling, tenar di Jepara dari batiknya itu motif apa, Bunda? Yang dari Nalendra? Kalau dari Nalendra sendiri itu variatif, Bu. Jadi tidak ada Nggih. satu yang kita populerkan, tapi saya pingin desain-desain itu sangat inspiratif, tidak apa stuck di tempat. Jadi ada proses perjalanan. Jadi misalnya tahun 2015 kita memang memfolklorkan untuk motif-motif seperti ini. Nanti 2016 seperti ini. Jadi ada tahap step by step-nya untuk segala macam motif. Jadi enggak tuh satu itu yang kita dengungkan terus-menerus itu enggak. Memang saya sendiri sih enggak mendengungkan, tapi banyak orang mendengungkan itu yang motif yang saya buat itu Long Bimo. Nah itu Long Bimo, ya itu nggih. kemarin juga dibuat dari mahasiswi dari Jogja, itu juga kemarin membuat skripsi tentang Long Bimo itu. Padahal saya sih sebenarnya enggak harus itu yang harus diperkenalkan. Itu memang banyak yang dikenal oleh masyarakat. Oh, begitu. Nggih, Bunda. Jadi itu di samping-samping Bunda itu ada contoh ini nggih, Bunda, Iya, ini yang di ada samping kiri karya-karya, Bunda itu ada kain ini motif yang ragam hias ukir Jepara. Terus nggih. ini itu sebuah inspirasi dari relief yang ada di Desa Senenan, Ibu. Jadi Oh, di Desa nggih. Senenan itu ada relief yang berbentuk daun-daun lunglungan ini sama bunga dengan binatang flora fauna. Tapi Oh, kenapa di nggih. sini saya lebih condong memilih ayam. Ini tuh Nggih, ada ayam, Bu ya. Eh, nggih. ayam karena saya berpikiran ayam itu kalau orang Jawa bilang itu eh, kokok ayam itu menandakan kita kalau mau bangun pagi yang pertama itu yang menjemput rezeki yang pertama. Halo? Iya. Nah, Iya iya iya. Nggih. iya. Nah, dan ayam itu sudah melatih anak-anaknya untuk kemandirian sejak dini. Nah, dari situlah yang membuat saya terinspirasi untuk menuangkan ayam-ayam di sini itu, Bu. Jadi memang enggak sekedar saya asal masukkan binatang ke selai kain itu enggak, Bu, tapi ada pemikiran tersendiri. Jadi waktu itu memang saya pingin kalau ayam ini mempunyai nilai tersendiri di selai kain batik ini gitu. Nggih. Luar biasa sekali nggih, Bunda, setiap helai kain, helai motif yang tercipta dari Bunda itu
filosofinya itu selalu ada yang inspiratif gitu nggih Bunda, ada maknanya tersendiri begitu Bunda. Iya. Ya, luar biasa memang Galeri Nalendra ini. Nah, tanggal 2 Oktober kemarin ada peringatan Hari Batik nggih Bunda? Iya. Iya. Nah, Iya. dari Nalendra sendiri itu ada pagelaran atau acara apa Bunda yang kemarin tanggal 2? Tanggal 2 Oktober kami memang tidak mengadakan kegiatan pagelaran karena Oke. dari Ibu Kapolres Jepara sendiri meminta kami untuk ditempati untuk Zoom meeting dengan Ibu Jokowi. Jadi di sini Oh, itu nggih. Bu Kapolres sama Bu Wakapolres mengadakan praktek membatik dari awal sampai akhir yang diem untuk membatik seluruh dunia itu, Bu. Jadi Oh, beliau nggih. mengikuti seperti itu, jadi kami Nggih. mempersiapkan semuanya, peralatan semuanya itu di sini. Tapi memang waktu tanggal 2 Oktober itu biasanya saya bikin kegiatan. Pernah saya bikin kegiatan yang saya bikin di Nalendra itu lomba mencanting payung. Jadi Oh, nggih. itu memang jarang dilakukan, terus saya memang menginspirasi anak muda supaya bisa membatik di media, enggak cuma di kain saja, tapi di payung pun bisa. Ini ada contohnya Mbak, bisa diperlihatkan mungkin. Lah, ini salah satu payung-payung yang dibuat waktu lomba itu, Bu. Ini ada payung Oh, batik tulis nggih. asli ini ya. Jadi ini payung Oh, batik nggih tulis nggih yang nggih. kita lombakan kemarin ada ternyata anak-anak muda Jepara itu punya talent yang luar biasa. Jadi mereka itu kelihatannya sudah punya bakat sejak lahir, tapi kadang mereka tidak mengerti untuk mengarahkannya. Jadi kadang itu bakat itu terpendam begitu saja, tapi setelah kita adakan seperti ini ternyata muncul desain-desain dari mereka itu bagus-bagus, Ibu. Nah, itulah saya Nggih. ingin anak-anak muda itu juga terinspirasi untuk berkarya. Nggih. Jadi, luar biasa ini selain bukan, kain batiknya saja yang punya filosofi, tapi Bunda juga ingin mengajak anak-anak muda untuk bergabung ya, Bunda, Iya, melalui tadi perlombaan atau dan iya, lain-lainnya. iya. Iya, Ibu. Memang Nah, saya juga ingin anak-anak muda Jepara itu juga mau berkarir, mau berwirausaha. Jadi tidak harus bergantung kerja di pabrik itu enggak. iya, Bunda? Iya, gimana Ibu? Nah, tadi sinyalnya sempat hilang ya, Bunda? Nggih. Iya. Nggih, nah, ini teman-teman ini kita mendapat kesempatan luar biasa ya, bisa ngobrol dengan Bunda Yanti, karena ternyata Bunda Yanti juga, sudah terkenal dari mana saja gitu. Seharusnya teman-teman itu bisa bertemu langsung dengan Bunda Yanti, tapi karena memang belum diizinkan ke Jepara, jadi, kita bertemunya secara daring. Nanti kalau teman-teman sudah ke Jepara, mungkin kita bisa jalan-jalan ke galeri nggih, Bunda. Nggih, monggo. Karena ini masih menunggu surat izin dari Satgas Covid-nya, Bunda, supaya Oh, bisa nggih. ke Jepara gitu, nggih. Lanjut nggih, Bunda. Nggih. Nggih. Untuk selama ini Galeri Nalendra itu sudah dapat kunjungan dari halo, Bunda? Halo, iya. Nggih. Nggih, Ibu. Bunda, ini dengar suara saya jernih enggak, Bunda? Alhamdulillah dengar Ibu. Nggih. Nah, untuk kunjungan-kunjungan dari mana saja Bunda yang sudah ke Galeri Nalendra ini, Bunda?
Kalau kunjungan-kunjungan sih banyak ya Bu. Itu kemarin juga ada kunjungan dari 32 dubes dari Asia maupun Eropa. Terus kalau dari sekolah-sekolah itu, dari mahasiswa itu, mahasiswa IKJ Jakarta itu juga pernah ke sini workshop. Dari ISI Jogja. Terus ini nanti tanggal 22 ada mau kunjungan dari mahasiswa Malang, Universitas Malang. Itu mau kunjungan ke sini untuk workshop juga. Nah, untuk apa kunjungan-kunjungan tersebut itu saya berharap dengan adanya kunjungan tersebut itu anak-anak muda Jepara itu bisa terbuka matanya tentang apa batik ya Bu. Jadi saya ingin mereka itu tidak sekedar hanya memakai batik, tapi dia mengerti makna batik yang sebenarnya itu apa. Jadi kita harus mempertahankan untuk supaya ini bisa apa bertahan karena kita sudah diberi kepercayaan oleh UNESCO. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang mempertahankan? Saya selalu memberikan motivasi ke anak muda seperti itu. Nggih, betul. Memang ini salah satu wadah juga kreasi mereka gitu dengan membatik tersebut. Nah, untuk menurut Bunda ini perkembangan batik di Jepara saat ini, Bunda, kalau memang yang hasil karya dari Bunda sendiri pun sudah terkenal dari kemana saja begitu. Kalau khususnya di Jepara sendiri itu yang dikenal itu perkembang batiknya seperti apa, Bunda? Menurut Bunda? Untuk sampai saat ini itu memang di Jepara kita masih ini ya apa memfokuskan batik Jepara ini yang dikenal itu karena motifnya menggunakan ragam hias ukir Jepara karena ukir itu kan sudah terkenal lebih dulu jadi batiknya itu juga dikenal karena desainnya itu tadi yang beda dari daerah-daerah lain karena kita punya ciri khas daerah tersebut dengan menggunakan ragam hias ukir Jepara. Jadi kita juga sudah bersyukur kemarin juga dari Pemkab sudah mulai menghimbau untuk PNS untuk mengenakan batik Jepara walaupun belum keseluruhan ya Bu. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan itu seluruh PNS wajib menggunakan batik Jepara. Itu harapan dari kami juga Ibu. Supaya apa masyarakat juga terinspirasi. Oh, PNS-nya juga pakai. Kenapa kita tidak pakai gitu? Betul Bunda. Lalu proses pembuatannya itu kemarin kan waktu saya jalan-jalan ke galeri Bunda, itu saya lihat memang canting itu asli ya Bunda. Prosesnya itu benar-benar digambar langsung di kain. Selain itu ada proses lain enggak Bunda? Iya, kalau memang untuk kita yang kita buat itu memang melalui acuan dari UNESCO yang namanya batik itu memang menggunakan rintang malam panas. Jadi perintang warna itu menggunakan malam panas. Jadi menggunakan canting ada 2. Itu canting tulis sama canting cap. Jadi yang di sini itu yang kita pergunakan memang acuan dari UNESCO tersebut. Berarti memang asli, benar-benar asli batik yang di canting tulis itu Iya, tulis sama cap. Nah, untuk paguyuban ada tidak Bunda di Jepara paguyuban batik? Iya, alhamdulillah Ibu, setelah saya mengangkat batik Jepara itu, saya berusaha menggandeng teman-teman dari guru-guru yang memang sudah mengetahui apa tentang proses membatik sama teman-teman apa ibu-ibu yang memang berminat mau membatik itu saya ajak gabung di sebuah paguyuban Biyung Pralodo. Apa visi misi dari paguyuban tersebut apa Bunda? Visi misinya yaitu memang paguyuban ini untuk mempertahankan budaya lokal terutamanya batik itu dan kedepannya batik ini bisa mendunia. Berarti memang ini diketuai oleh Bunda
Alhamdulillah, nggih Ibu. Nggih, nggih Bunda. Oke. Nah, untuk ibu-ibu atau bagaimana Bunda? Gimana Ibu? Kurang begitu Pak, untuk jelas. anggota paguyuban tersebut itu terdiri dari ibu-ibu saja, ataukah anak muda, ataukah semua kalangan, Bunda? Untuk paguyuban ini kita masih mengacu ke ibu-ibu. Jadi belum ada sebagian ibu-ibu, ada sebagian anak muda. Tapi saya berharap nanti ke depannya itu anak-anak muda bisa gabung di paguyuban. Oh begitu, nggih. Berarti untuk sementara ini memang difokuskan ke ibu-ibu terlebih dahulu. Nanti selanjutnya harapan Bunda agar anak-anak muda juga bisa ikut bergabung di paguyuban batik ini. Nah, kemarin waktu saya jalan-jalan ke galeri Bunda itu, saya lihat banyak sekali koleksi tentang R.A. Kartini, Bunda. Oh iya. Ini kan sempat dijelaskan di Bunda di awal bahwa Bunda juga terinspirasi dari R.A. Kartini untuk mengembangkan batik. Nah, bagi Bunda ini perjuangan R.A. Kartini untuk mengenalkan batik itu bagaimana, Bunda? Ya, kalau saya memang benar-benar terinspirasi dari R.A. Kartini karena saya membuat batik itu setelah saya membaca buku biografi Kartini. Kartini itu sangat menginspirasi saya karena dia membuat batik-batik itu di pendopo kabupaten dan mengajak masyarakat sekitar untuk mengetahui batik. Waktu itu juga ada pembatik pendopo yang bernama Mbok Dula sama Mbok Karduma yang ikut terlibat langsung dalam pembatikan. Nah, dari pemikiran-pemikiran R.A. Kartini yang seperti itu, jadi beliau itu enggak berpikir tentang akademisi aja ya Bu ya. Jadi karena beliau juga istilahnya berpikir gimana skill masyarakat di bumi pertiwi ini bisa berkembang. Dan ternyata skill itu bisa mengangkat nama baik dari sebuah daerah. Jadi skill-skill itu yang dimiliki oleh masyarakat Jepara itu ternyata bisa membawa nama besar dari Jepara sendiri. Contohnya dari ukir Jepara itu kan memang sudah mendunia. Itu yang membuat saya terinspirasi untuk membuat batik yang dulu memang R.A. Kartini juga memberikan pembelajaran tentang batik. Ya, Sanjay Bunda, memang R.A. Kartini itu memang menginspirasi dari kepada wanita-wanita Indonesia, gitu, Bunda. Nah, beliau itu memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia, gitu, Bunda. Nah, tadi memang sempat dijelaskan Bunda kalau ada 2 motif batik dari Nalendra itu memang hasil pertama yang Bunda buat yaitu Arum Dalu dan Sekar Arum gitu Bunda. Sido Arum. Oh, Sido Arum. Arum Dalu dan Sido Arum itu kan mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Dari 2 itu memang tidak diperjualbelikan motifnya dan memang Bunda simpan karena itu hasil karya pertama kali Bunda. Berarti itu memang menjadi motif kesayangan Bunda. Bukan kesayangan, cuman gini Bu, karena ini merupakan sejarah kita bisa membuat batik itu dari situ. Jadi kita pertahankan, kita pertahankan supaya saya tuh juga ingat, oh dulu saya tuh mencanting di sini, hasilnya tuh seperti ini gitu. Jadi ada ada sejarahnya gitu, enggak terbuang sia-sia. Makanya saya berupaya untuk mempertahankan itu. Nah, kemarin juga saya membuat kain yang memang benar-benar mengangkat potensi Jepara yang menceritakan tentang Kartini sama Ratu Kalinyamat. Jadi kain itu memang saya buat yang memiliki desain Ratu Kalinyamat waktu menyerang di waktu
di Malaka dengan kapal-kapalnya, itu juga ada gambar Ratu Kalinyamat waktu melakukan penyerangan di laut itu ada, dan ada sebuah gambar batik di situ tentang pendopo kabupatennya. Saya gambarkan di situ sebuah joglo. Terus yang dari R.A. Kartini itu memang saya terinspirasi untuk istilahnya mempertahankan semua surat-surat yang dibuat R.A. Kartini, walaupun itu baru cuman sepenggal aja ya. Jadi cari-cari kertas yang dibuat R.A. Kartini itu saya tuang di sehelai kain batik. Dan saat membuat batik Kartini itu memang saya agak ragu karena waktu itu saya kan enggak bisa nulis huruf Latin yang miring itu ya Bu ya. Itu saya enggak bisa sama sekali. Terus saya berupaya untuk bisa nulis di kain dengan huruf Latin itu gimana caranya? Saya tuh berpikir seperti itu. Terus saya mau minta tolong kepada orang yang bisa menulis seperti itu, cuman saya nanti kesulitan untuk mengarahkan. Akhirnya saya bismillah niat lillahi ta'ala untuk membuat ini. Ternyata saya tidak tahu Bu, tiba-tiba saya bisa menulis itu dan bisa menyelesaikan sehelai kain batik itu. Itu yang memang sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin itu bagi saya itu memang luar biasa sekali. Karena kalau dari atas sudah berkehendak ternyata kita memang tidak tahu. Ya, itu yang memang benar-benar saya yakini yang luar biasa itu di situ. Kekuatan dari dalam itu kalau kuat, kalau kita bisa menyatukan dengan yang di atas, insya Allah itu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sekali kita itu yakin dengan apa yang kita yakini, kita mau berusaha pasti itu akan ada jalan. Insya Allah pasti ada celah. Dari untuk kedepannya ini ada enggak apa dari galeri Bunda? Gimana Ibu? Untuk kedepannya Bunda, untuk kedepannya Nalendra ini akan mengadakan untuk kedepannya dari kami Nalendra Gallery, emang saya berupaya terus meracuni anak-anak muda untuk cinta batik Jepara dengan mengajak anak-anak muda belajar tentang batik dan mengerti tentang batik maupun teknis-teknis batik. Jadi di sini alhamdulillah Ibu, ini masih ada mahasiswi dari Bandung, dari Telkom yang belajar di sini. Dan dulu juga pernah ada mahasiswi dari Jepang yang belajar di sini sekitar 2 minggu. Jadi saya berupaya untuk anak-anak muda ini mau membatik. Jadi mereka itu menjadi istilahnya penerus saya nantinya. Kalau saya sudah tidak ada itu, ini loh, kamu itu nanti yang akan berjuang. Jadi kamu tidak boleh cuman mengenal sekilas aja, tapi ketahui sampai ke dalam-dalamnya. Saya mengajak mereka seperti itu. Jadi di Nalendra itu selalu menginspirasi anak muda untuk mau berjuang, mau berusaha supaya mereka itu mengerti yang sebenarnya. Bunda. Nah ini terakhir ini Bunda, kira-kira beri motivasi pesan-pesan ke teman-teman dari Bunda untuk teman-teman ini apa Bunda? Oh Bunda. Ya, saya harap teman-teman yang ada di sini semuanya, kalian jangan pernah patah semangat bila kalian punya keinginan yang harus kalian capai. Karena sebuah karya itu tidak akan berhasil begitu saja tanpa sebuah proses yang dijalani, halang rintang yang dilewati. Jadi kalian harus tetap sabar, jujur, ikhlas, tekun, dan terus berdoa. Insya Allah
apa yang kalian kehendaki, insya Allah pasti ada celah. Walaupun kalian terjatuh, tersungkur, itu sebuah ujian. Kalau kalian tidak melalui itu, mungkin tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu harapan Bunda. Jadi kalian anak-anak muda harus terus berjuang, harus semangat. Walaupun kondisi pandemi, Bunda juga tidak menyerah. Bunda tetap bertahan dengan batiknya. Ternyata di waktu PPKM itu Ibu Ayu, yang memang kita tidak bisa menerima tamu yang banyak, ternyata di saat PPKM karena saya ingin batik ini terus berkembang dan mempunyai inovasi-inovasi yang baru, akhirnya di saat PPKM itu malah omset penjualan saya yang paling tertinggi itu di pas PPKM. Malah gitu. sebelumnya enggak. Nah, itu tuh ada salah satu kain saya yang memang enggak saya jual, yang dipaksa harus dibeli oleh kolektor saya dengan harga berapa, pokoknya saya beli. Nah, disitulah kalau kita memang punya niat dari hati yang tulus, kita punya semangat yang benar-benar kita enggak pantang menyerah, walaupun kita itu tadinya terjatuh, tersungkur, bahkan dihina sana-sini, jangan menyerah, terus berusaha. Karena seorang yang sukses itu pasti banyak yang tidak suka. Tapi kita jangan mengambil masukan-masukan seperti itu. Kita tapi kita tetap berkarya, tetap berusaha, dan tetap semangat. Saya yakin pasti ada celah untuk kedepannya. Itu mungkin masukan untuk anak-anak muda yang ada di sini maupun yang ada di lain di luar Zoom ini. Bunda. Wah, terima kasih sekali Bunda. Ini memang sangat menginspirasi teman-teman di sini. Memang luar biasa sekali. Apa yang Bunda sampaikan pagi hari ini itu untuk saya sendiri, Bunda, untuk saya sendiri, walaupun saya sudah tidak tergolong anak muda, Bunda. Saya masih muda. Sudah ibu-ibu, tapi sebenarnya saya ingin sekali gabung dengan paguyuban Bunda gitu. Cuman rumah saya monggo kalau Bunda Ibu dari Jepara berkehendak mau bergabung dengan paguyuban, monggo. Saya malah Bunda, berterima kasih sekali kalau misalnya Ibu mau praktek untuk membatik di sini, monggo. Kami sangat terbuka untuk siapapun untuk belajar membatik. Unisnu juga supaya akan nah, ya di sana, halo. Ya, ini kalau tanya jawab sebentar aja Bunda, sekitar 2 menit. Monggo, Nah, nih teman-teman, ada yang ditanyakan, silahkan kalau ke Bunda. Teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Ini Q&A. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Ya, Miss. Ya, itu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Diva Mukoago dari Universitas Negeri Manado. Saya mau bertanya, apakah Bunda Yanti pernah membuat ukiran batik dengan misalkan di dalamnya tercurah rasa sedih atau penuh dengan penghayatan, namun di dalam itu terkandung kesedihan, entah dari
perjuangan atau dari apapun itu yang pasti itu misalkan di dalamnya itu terukir sesuatu yang memang Bunda rasa itu Dia Iya. Halo? Bunda tadi suaranya Iya. jelas enggak, Bunda? Kalau yang tadi jelas. Udah jelas Halo. dengan suara saya. Iya. Oke, nah ini tadi ada teman kami namanya Mbak Farah Diva ingin menanyakan enggak ruangan kesedihan dalam batik. Oh. Oh ya. Halo, Mbak. Kedengeran suaranya? Kedengeran? Ya. Bunda memang pernah membuat sehelai kain batik yang itu ceritanya tadinya Cek Bu Ayu. Iya. Mohon Iya. Sahel di spotlight Bu. Nah, ini sudah kepin lagi. Sudah dengar? Bunda? Iya, dengar Ibu. Ya. Nggih, Bunda, pripun tadi, Bunda? Ya. Tadi salah satu mahasiswi ada yang menanyakan tentang batik yang bercerita tentang kesedihan ya Bu ya. Nggih, Bunda. Bunda itu pernah membuat sehelai kain batik tentang ungkapan dari kesedihan itu tadi juga terinspirasi dari R.A. Kartini. Jadi ada secari kertas yang tertulis dan di situ tulisannya bertuliskan Ibu dalem nyuwun melati ingkang mekar wonten ing punjering ati. Nah, buat saya itu sebuah kata-kata yang sangat dalam maknanya dan akhirnya saya berupaya untuk menggoreskan canting ke sehelai kain dengan apa yang diungkapkan R.A. Kartini tersebut. Karena bunga melati itu kecil, tapi aromanya itu luar biasa. Jadi saya waktu itu membuat kain yang saya beri nama Elong Melati Punjer Ati. Jadi itu merupakan sulur-sulur dari ragam hias ukir Jepara dengan bunga melati yang saya padukan. Dan waktu itu saya diundang dari Yayasan Batik Indonesia untuk pameran di Jakarta. Kebetulan sekali waktu itu Bu Ginanjar melihat kain tersebut dan akhirnya kain tersebut itu dibeli oleh beliau untuk dikoleksi Yayasan Batik Indonesia. Jadi sampai saat ini kain itu masih berada di Yayasan Batik Indonesia. Jadi kalau itu tuh kalau Kartini sedang sedih atau gundah, itu beliau selalu menghadap ke ibundanya. Dan beliau mengatakan tadi, Ibu, dalem nyuwun melati, ingkang mekar wonten ing punjering ati. Nah, dari situlah akhirnya Bunda
membuat sehelai kain yang bermotif elong melati punjer ati. Oke, oke. Elong melati punjer ati itu Iya. memang salah satu curahan dari R.A. Kartini ke bundanya, nggih. Ya, Ke waktu ibu beliau R.A. merasa Kartini. sedih, merasa gundah Sedih, itu, nggih. ya beliau selalu menghadap ke ibundanya langsung dan mengatakan itu. Makanya saya berupaya kata-kata ini tuh mempunyai makna yang sangat dalam buat saya, makanya saya tuangkan di selai kain supaya Nggih. kain ini selalu mengingatkan saya dengan apa yang dilakukan R.A. Kartini waktu itu. Nggih. Oh iya Bu Ayu, ini saya juga mau mengajak dari teman-teman dari Unisnu ya Bu. Ini saya kan kunjungan dari mahasiswa-mahasiswa yang dari luar Jepara itu kan sudah beberapa mahasiswa yang datang ke sini dan workshop di sini. Sedangkan dari Unisnu sendiri itu belum pernah. Dia kan wadah di Jepara. Nggih, Bunda. Melalui Bu Ayu, Nggih, saya nggih, mohon Bunda. dari Unisnu sendiri itu untuk menginspirasi anak-anak mengerti. Kami di Unisi Putus-putus Ibu. PS Bunda. Halo. Halo, iya. Kami usaha Cek, cek. Halo Bu Ayu. Halo. Halo. Bunda. Ya, Bu Ayu. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Teman-teman, suara saya jernih apa putus-putus? Jernih Bu, Miss. Jelas. Nah, ini udah mulai jelas Ibu. Nah, Bunda, nanti kami usahakan berkoordinasi dengan BEM-BEM yang ada di Unisnu supaya mengagendakan untuk bisa berkunjung ke Galeri Nalendra, Bunda, biar mereka juga terinspirasi dan termotivasi. Inje Ibu, monggo. Teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Iya, Haryadi ya. Silahkan Haryadi. Ini pertanyaan Kedengaran tapi agak putus-putus. mana? Agak putus-putus. Ini keluar. Dari tantangan yang Ibu hadapi ketika ingin mengangkat batik khas dari Jepara. Nah, mungkin moto yang Ibu pegang selama ingin memperjuangkan batik Jepara itu apa gitu. Jadi Iya, halo. dalam keadaan putus asa terus
Ibu Ya, membuat semangat Jepang. Itu sih pertanyaan dari saya sebagai contoh saya sebagai mahasiswa juga gitu. Oke. Jadi kalau saya menghadapi sesuatu itu biar ada motivasi juga gitu, Bu. Oke. iya, Mungkin itu sih Iya, pertanyaan saya. iya. Monggo. iya. Terima kasih ya Mas ya. Ini sebuah pertanyaan yang bagus. Waktu Bunda saat proses pertama membuat batik, mengangkat batik itu mungkin memang moto yang paling tepat yang saya terapkan di sini adalah keyakinan yang kuat. Jadi kami harus yakin dan semangat untuk terus berupaya. Jadi walaupun itu ada halang rintang yang memang benar-benar sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, kita tetap bertahan. Insya Allah dengan semangat dan keyakinan yang kuat itu tadi, kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan kita akan tetap bisa untuk berdiri tegak dan berupaya untuk mengangkat sebuah karya. Nah, begitu Haryati ya. Jadi apapun yang terjadi itu tetap harus semangat, berdiri tegak, dan tetap berkarya. Begitu ya, Bunda? Iya. Ya, nah, Halo, gimana Mas? sampun. Yuk, yang lain siapa? Saya Miss. Oke, Maria. Hmm, Silakan Maria. Suara saya terdengar, Miss? Agak putus-putus Maria. Halo Miss, apakah sudah terdengar Miss? Sudah. Itu batik Jepara. Nah, tentunya ragam ukir Jepara itu sendiri kan banyak yang dituangkan oleh Bunda Yanti ke dalam batiknya sendiri. Yang tadi agak putus ini deh. Iya, Maria lanjut. Jadi kan yang ingin saya tanyakan itu lamanya pembuatan dari batik itu sendiri membutuhkan berapa waktu lama, lalu bahan-bahan atau alat yang digunakan itu apakah dari bahan alami atau ada campur? Oke. Monggo Bun. Oh ya. Suaranya jelas nih. Tadi agak putus-putus Ibu. Mungkin yang dimaksud dia dari proses pembatikan itu butuh waktu berapa lama, sama bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada bahan alami atau bahan kimia. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Halo? Ya. Maria. Iya Bunda. Mbak Maria, iya. Begini ya Mbak, kami di Nalendra ini memang ada dua pewarnaan. Jadi ada warna alam, ada warna kimia. Jadi kenapa kami masih menggunakan seperti itu? Karena saya bermaksud kalau saya full menggunakan warna alam, itu saya harus membudidayakan tanaman yang saya pakai. Sedangkan saya sendiri belum bisa membudidayakan tanaman-tanaman yang saya pergunakan. Jadi saya tidak sepenuhnya menggunakan warna alam. Karena kalau saya tidak bisa membudidayakan, otomatis saya justru merusak alam. Karena kita akan ambil tanpa menanam. Nah, itu maksud dari saya. Kenapa saya masih menggunakan warna sintetis. Nah, untuk proses pembatikan sehelai kain batik itu ada yang cuman 3 hari, 2 hari jadi, ada yang sampai berbulan-bulan. Jadi tinggal kita melihat dari desain motifnya sama warna-warnanya yang kita buat. Jadi sehelai kain batik itu tidak sama proses waktunya. Semua berbeda. Jadi tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Nah, itu dari kami yang mungkin Mbak Maria bisa pahami.
Apa masih kurang jelas? Halo? Ada pertanyaan yang terlewat, Bunda. Oh ya? Nggih, halo. Halo? Nggih. Ada pertanyaan dari Maria yang terlewat tadi, Bunda. Kira-kira motif tersulit, Bunda, yang diproduksi Itu motif tersulit itu kalau kita sedang membuat tadi yang sudah saya jelaskan itu yang tentang proses pembuatan batik yang mengandung sebuah cerita yang ada dengan terkait dengan Kartini itu tadi. Jadi proses untuk membuat kain yang bercerita tentang Kartini, tentang cari-cari kertas tadi, waktu foto-foto Kartini waktu sedang melakukan pembatikan, itu kita tuangkan di selai kain itu memang tidak mudah karena warna-warna pun harus kita menyesuaikan. Jadi itu butuh waktu berbulan-bulan. Jadi itu yang paling sulit kalau kita membuat batik yang enggak motif lunglungan seperti ini ya, tapi motif yang bercerita. Itu yang memang lebih sulit. Itu mungkin kalau Mbaknya bisa memasukkan motif-motif itu, kalau bisa diperlihatkan ke Mbak Maria. Bisa Mbak Dian, bisa Mbak Dian? Yang apa tadi saya kirim Mbak, yang Ratu Kalinyamat sama R.A. Kartini. Oh, kalau dikasih masukkan itu tidak bisa ya? Yang foto tadi enggak apa-apa, nak video nanti susah ya. Yang foto-foto itu tadi bisa, foto yang Ratu Kalinyamat sama Kartini. Saya kalau video takutnya keberatan, dia enggak kelihatan. Nggak bisa mungkin ya. Nggak bisa Mbak Dian. Iya, nggak bisa. No, iya. Mungkin dikasih tahu. Oh, tadi sudah di-share sama Mbak Dian. Nah, ini motif batik yang prosesnya sangat sulit. Itu ada gambaran di situ, itu apa motif batik dengan apa tulisan dari cari-cari kertas yang dibuat R.A. Kartini. Itu memang pembuatan yang paling sulit itu di tulisan. Jadi di tulisan ini itu memang butuh waktu yang cukup lama karena dari warna maupun karena kalau kita batik itu goresannya kan bukan warna hitam ya, warnanya putih, tapi ini harus hitam. Jadi saya harus membuat apa kolong tulisan itu yang kecil-kecil itu supaya bisa dikasih warna tinta hitam. Dan kainnya itu juga supaya seperti kertas yang lama itu bagaimana? Saya harus mengolah warna itu benar-benar menjadi seperti cari kertas yang memang sudah kusam. Nah, itulah yang membuat proses ini sampai berbulan-bulan dan butuh pemikiran yang cukup panjang untuk satu kain batik ini. Mungkin bisa Mbak siapa tadi yang tanya? Maria, Bunda. Ya, Mbak Maria bisa apa melihat itu? Iya. Ada lagi yang Ratu Kalinyamat, geser lagi. Nah, ini proses perjalanan Ratu Kalinyamat ini juga membuat perahu-perahu ini juga tidak mudah karena warna-warnanya juga kita seperti seorang melukis. Tapi di batik itu beda dengan melukis ya Ibu Ayu. Ini kan
J, apa? Bunda. Kalau membatik itu kita sekali goles warna, kalau salah ya salah, enggak bisa dihapus. Tapi kalau melukis itu kan bisa ditimpa dengan warna lain. Jadi itu bedanya di situ. Makanya kalau membatik itu harus benar-benar konsentrasi, hati-hati, teliti, sabar. Nah, itu kunci utama orang membatik, harus bisa menguasai itu. Kalau tidak bisa menguasai itu, berarti hasil karya batiknya pasti tidak akan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kalau kita sedang membatik itu, kita sama aja dengan terapi. Jadi mengolah rasa pikiran itu menyatu. Itu sama aja dengan kita terapi. Nah, inilah proses yang memang begitu sulit, seperti membuat pendoponya itu juga kan ukir yang kecil-kecil. Waktu itu Bunda gambarnya aja udah sulit, apalagi dicanting juga kan itu sangat sulit sekali. Dan proses pewarnaannya itu juga kan gradasi semua ya Bu, warna-warna yang tidak lazim di batik itu saya tuangkan di situ, harus bisa gimana caranya. Nah, ini yang memang benar-benar sulit itu di situ. Gimana Mbak Dian? Halo Mbak Dian, dengar? Mbak Maria, Maria, Bunda. Mbak Maria. J. Gimana Mbak Maria? Ya, Bunda. Dengar. Ya, Dengar, Bunda. Terima gimana? kasih. Sudah mengerti? J, Bunda, sudah jelas, Bunda. J. Untuk teman-teman yang Iya. lain masih Ini ada pertanyaan? pasukan dari Ratu Kalinyamat. Itu kan perahunya berwujud perahu jung waktu zaman dulu yang kita buat, namanya tuh jung. Nah, ini Ratu Kalinyamat. Ini Ratu Kalinyamat, Mbak. Jadi beliau itu pernah melawan Portugis di Malaka itu sampai 2 kali. Dia pantang menyerah. Sekalipun dia kalah, tapi dia tetap semangat untuk terus melawan Portugis. Jadi kita anak-anak muda harus bisa untuk bersemangat untuk berkarya, ya. Jangan sampai patah semangat karena kalian belum bisa menguasai. Ya. Masih. Nah, ini sehelai kain batik tadi yang menceritakan tentang perjalanan Kartini. Ini ada Kartini sedang membatik, Kartini sedang mengajar, dan juga ada pembatik-pembatik yang sedang membatik di sini. Jadi ini ada beberapa gambaran-gambaran tentang waktu masanya R.A. Kartini. Jadi ini memang potret asli yang saya tuangkan di sehelai kain batik. Ini yang memang benar-benar sulit sekali untuk proses ini. Dan kain ini itu memang Bunda tadinya tidak berkeinginan untuk menjual, karena emang untuk dikoleksi. Tapi kain ini tuh kemarin dibeli oleh kolektor saya dengan memaksa. Pokoknya kain yang sudah dipegang oleh beliau enggak boleh saya ambil lagi, harus dibeli. Nah, inilah. Akhirnya kain ini sudah dibeli oleh kolektor. Ini bagus sekali ya Bunda. Ini ada ceritanya. Iya, ada ceritanya memang. Jadi ini Ya, itu semua saya kan berkeinginan ya Bu, supaya anak-anak muda itu tahu kalau Kartini itu sering menulis surat. Nah ini loh, surat-surat yang dulu pernah ditulis R.A. Kartini, biar mereka itu mengerti. Jadi dari sehelai kain batik ini bisa bercerita untuk anak-anak muda itu tahu, oh ternyata Kartini itu dulu sangat inspiratif ya, seperti itu. Yang lainnya teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih adakah? Kedengaran? Sepertinya cukup ya teman-teman, cukup jelas ya. Ini sebuah motif itu apa yang ada artefak di Masjid Mantingan, kita kombinasi dengan ayam juga.
yang menggunakan warna-warna gradasi yang benar-benar ini ya, apa, menghidupkan sebuah motif. Jadi mereka seolah-olah kalau dilihat ini kayak 3 dimensi, tapi di batik kan enggak ada istilah 3 dimensi ya, Bu ya. Halo? Masih dengar? Iya, Bunda. Dengar, Bunda, dengar. Iya, iya. Nah, ini tuh inspirasi dari ragam hias yang ada di Mantingan. Jadi di sana tuh banyak artefak yang ditempel di Masjid Mantingan. Nah, ini salah satunya. Ini bagus sekali nih, Bunda. Oke. Masih ada Mbak Dian? Nah, kalau ini motif sulur-sulur dengan dedaunan jumbe yang dihiasi juga dengan buah wuni. Ini yang memang khas Jeparanya itu yang ragam hias ukir Jepara murni itu ini, Mbak. Jadi Bunda itu terinspirasi dari ragam hias ukir Jepara karena Nanti mungkin itu juga diyakini yang membuat motif itu R.A. Kartini. Jadi ini yang saya tuangkan di sini ini memang motif ragam hias ukir Jepara yang memang sudah Bunda cengkok-cengkoknya juga Bunda sudah olah, jadi enggak motif yang murninya itu enggak, tapi kita sudah olah supaya motif ini di kain batik itu bisa kelihatan elok. Di sana masih ngomong nggak, Bu? Gimana? Masih ngomong nggak di situ? Enggak. Koneksi, Mas. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan tidak? Ini dengar. Dengar. Nah, ini dengar. Iya. Siapa? Video ini dengar. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Oke. Teman-teman masih adakah yang mau ditanyakan ke Bunda? Silakan kalau mau yang ada ditanyakan. Sudah jelas sepertinya Bunda, teman-teman sudah jelas. Mungkin Mbak Dian bisa nge-close videonya dulu itu Bunda. Video yang ditampilkan Mbak Dian bisa di-close dulu. Dapatkan juga bisa. Bunda mohon maaf Mbak Dian bisa close Dian disuruh videonya itu terlebih meng-close dahulu. itu. Apa? Video. Nah, teman-teman ini sudah jelas semua ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Jadi hari ini kita sudah bincang-bincang dengan Bunda Yanti dari Galeri Batik Nalendra. Semoga teman-teman juga terinspirasi, termotivasi dari perjuangan beliau bagaimana bisa mengenalkan batik Jepara ke dunia luar begitu. Nah, apa yang beliau sampaikan ini memang sungguh-sungguh sangat bermanfaat bagi kita, sangat bermakna bagi kita agar kita sebagai generasi muda tetap bisa berkarya, berdiri tegak walaupun dalam keadaan apapun itu. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ke Bunda Yanti teman-teman. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Sukses buat kalian semua. Terima Assalamualaikum. kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi beristirahat. wabarakatuh. Nah, oke. Oke, untuk ini di screen dulu ya semuanya.
Mbak Dian sudah di ini teman-teman tadi diminta screen. Mbak Dian sudah belum? Mbak Dian sudah screen? Sudah Bu Ayu. Oh, nggih. Sampun Bunda, Bunda bisa istirahat. Yeay, Bu. Nggih. Ini sudah saya lepas. Nggih, Bunda. Gimana? Iya, katanya Bu Ayu udah. Ya. Sudah diminta Mbak Dian nyekerin. Oh, headset Bunda dilepas, Bu. Headsetnya dilepas. Iya, ini Ngomong apa sih? Nggak denger, Om. Hari ini cukup kelas inspirasi untuk hari ini. Jadi tadi kalian ada yang bertanya kok belum bisa presensi ya? Presensinya emang bisa gitu ya. Nah, untuk yang minggu depan kita karena minggu depan itu ada hari kuliner, kemungkinan minggu depan itu hari kulinernya saya hanya share tentang video kuliner saja ya. Jadi kemungkinan tidak ada Zoom. Nanti kita diskusinya atau mungkin minggu depan diundur tanggal 23. Ya udah. Gitu ya teman-teman. Ya. Kalau misalkan minggu depan kita udah di sana, itu gimana? Gimana? Kalau misalkan minggu depan kita udah di sana, kegiatan Oh, ya kalau kegiatan minggu depan kalian sudah di sana ya otomatis kita langsung jalan-jalan gitu kegiatannya. Cuma nanti kita sesuaikan dulu dengan jadwal saya di sini ya. Tidak masalah ya karena kalian kan sudah di sini. Kita nanti koordinasi disesuaikan juga dengan jadwal mengajar saya yang ada di sini. Begitu ya. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk Sebentar Bu, nanti saya mau ketemu Ibu lagi. terlebih dahulu setelah itu kalian bisa presensi karena untuk yang inspirasi ini saya settingannya present by assignment. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Gitu. Saya bersyukur udah mau Gitu ya. jadi mana sumber jenengan Bu. Soalnya saya cuma tidak terbiasa, Mbak. Biasanya anak-anak tuh kalau kegiatan juga di sini, makanya ada apa ya? Berapa mereka tuh ngerti ini loh. Jelas Bu. Oke, jelas. Sudah ketemu minggu depan di kebinekaan 3 berarti ya. Di kebinekaan 3 yaitu temanya tentang hari kuliner yang khas-khas kuliner di Jepara. Itu. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Thank you. Tadi sudah di-screenshot ya? Sudah ada yang screenshot belum? Halo Pak Munir. Ini ada Pak Munir. Saya memang nggak pernah kalau dia